Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saniatul Zahiro. Saya merupakan delegasi dari Madrasah Aliyah As-Solhah. Di sini saya ingin bercerita sedikit tentang siapakah sosok Kiai Nawawi Abdul Jalil itu. Mendengar namanya saja mungkin tak asing buat kita untuk mengenalinya. Nama beliau tak hanya terkenal di bumi Nusantara kita saja, namun nama beliau sudah terkenal di beberapa mancanegara. Terbukti dengan adanya alumni Pondok Pesantren Sidogiri yang tak tersebar di Indonesia saja, namun sudah tersebar di beberapa mancanegara seperti Mesir, Malaysia, Singapura, dan lain-lain. Bahkan beberapa bulan yang lalu saat wafatnya beliau, Habib Umar bin Hafid mengucapkan bela sungkawa atas wafatnya beliau. Siapakah Kiai Nawawi Abdul Jalil ini? Hingga sosok Habib internasional seperti Habib Umar bin Hafid mengucapkan bela sungkawa atas wafatnya beliau. Ketika kita membaca biografi beliau, maka kita akan tertegun betapa Kiai yang satu ini memiliki banyak sekali keistimewaan. Ya, beliau adalah pengasuh dari Pondok Pesantren Sidogiri, yang merupakan salah satu pondok tertua yang ada di Nusantara. Kiai yang satu ini adalah sosok ulama asli dari Pasuruan. Beliau lahir di Sidogiri, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan pada tahun 1947. Beliau lahir dari pasangan Kiai Abdul Jalil serta Ibu Nyai Hanifah Nawawi. Kiai Abdul Jalil atau ayahanda dari Kiai Nawawi merupakan cicit dari Sayyid Abu Bakar Syatoh yang mengarang kitab I'anatul Talibin. Tak hanya sebagai pengasuh dari Pondok Pesantren Sidogiri, ternyata beliau memiliki banyak sekali keistimewaan. Salah satu di antaranya, beliau terpilih sebagai salah satu dari anggota tim Ahwa pada Muktamar NU ke-33 di Jombang tahun 2015. Tim Ahwa sendiri adalah singkatan dari Ahlul Halli wa Aqdi yang memiliki kewenangan memberikan mandat serta mencabut mandat Rois Riyak PBNU. Keren bukan? Tak hanya itu saja, Kiai Nawawi Abdul Jalil terkenal sebagai sosok kiai yang sangat ramah. Kelembutannya ketika berdakwah tak heran memikat banyak sekali umat, terlebih di golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan, Pondok Pesantren Sidogiri dinisbatkan sebagai salah satu pondok terbesar yang menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain dari beberapa keistimewaan tersebut, ternyata banyak sekali keistimewaan dari Kiai Nawawi Abdul Jalil. Salah satunya, beliau adalah seorang yang sangat zuhud. Dikisahkan pada suatu hari, saat beliau belum mengasuh Pondok Pesantren Sidogiri, beliau pernah berkelana ke Surabaya dengan menggunakan mobil pribadi beliau untuk sebuah kepentingan. Selepas menjalani kepentingan beliau pun pulang dengan menggunakan bis umum dan meninggalkan mobil pribadi beliau tetap di Surabaya. Beberapa hari kemudian, Polres menemukan bahwasannya mobil tersebut milik dari Kiai Nawawi Abdul Jalil melalui pelacakan plat nomor beliau. Saat ditanya mengapa beliau meninggalkan mobil pribadi beliau dan pulang dengan menggunakan bis, ternyata jawaban yang sangat mengejutkan dari beliau. Beliau menjawab bahwasanya beliau lupa ketika beliau membawa mobil. Subhanallah, itulah salah satu kezuhudan dari Kiai Nawawi Abdul Jalil. Tak hanya itu saja, meski beliau adalah seorang guru dari ribuan santri serta seorang tokoh masyarakat dari ribuan umat, ternyata beliau tetap memiliki sifat ketawaduan yang sangat tinggi. Tak pandang kepada siapa, semua orang beliau hormati, mulai dari kalangan ulama, habaib, masyarakat, pejabat, wali santri, bahkan santrinya sendiri pun beliau hormati. Terbukti dari pengakuan beberapa santri beliau bahwasanya beliau adalah sosok seorang pengasuh yang sangat dekat dengan santrinya. Bahkan dikisahkan setiap malam beliau membangunkan para santrinya untuk sholat malam. Subhanallah. Beberapa kalangan menyebutkan bahwasanya beliau adalah seorang wali. Ketika kita melihat semua keistimewaan beliau, maka tak heran lagi buat kita ketika kita mengetahui beliau benar memiliki pangkat tersebut. Dikisahkan pada suatu hari ada seorang Habib alumni Pondok Pesantren Sidogiri. Habib ini setiap tahunnya selalu melakukan ibadah umroh.
Dan setiap beliau melakukan ibadah umroh, beliau tak lupa mengunjungi kediaman Habib Rizik Syihab yang saat itu beliau tinggal di kota Mekah. Setiap beliau mengunjungi kediaman Habib Rizik Syihab selalu menitipkan salam untuk Habib Taufik Assegaf yang merupakan salah satu habaib masyhur di Pasuruan. Dan pada suatu hari, ketika beliau melakukan ibadah umroh dan beliau mengunjungi kediaman Habib Rizik Syihab, ternyata Habib Rizik Syihab tak hanya menitipkan salam untuk Habib Taufik saja, namun Habib Rizik Syihab juga menitipkan salam untuk Kiai Nawawi Abdul Jalil. Selepas melakukan ibadah umroh, Habib ini pun pulang ke tanah air, dan setibanya di tanah air, beliau terkejut bukan main melihat Hadratus Syekh Kiai Nawawi Abdul Jalil duduk sendirian di bandara. Tak lama kemudian, Habib ini pun menghampiri beliau mengucapkan salam serta bertanya beliau sedang menunggu siapa. Dan jawaban yang sangat mengejutkan dari Kiai Nawawi Abdul Jalil, beliau menjawab bahwasannya beliau menunggu salam dari Habib Rizik Syihab. Itulah salah satu karomah dari beliau. Dan dari kisah tersebut mengandung nilai bahwasanya beliau adalah seorang yang sangat tawaduk kepada zuriyah Nabi Muhammad SAW. Hingga beliau sendirilah yang menjemput salam Habib Rizik ke bandara. Namun sayangnya beberapa bulan yang lalu beliau wafat, tepatnya pada tanggal 13 Juni tahun 2021. Beliau dimakamkan di Sidogiri, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan. Banyak sekali dari beberapa kalangan yang merasa bersedih serta kehilangan atas wafatnya beliau. Maka bagaimana mungkin tidak bersedih? Kiai dengan beribu keistimewaan ini telah meninggalkan kita untuk selamanya. Selamat jalan Kiai tauladanku, semoga amal dan kebaikanmu kekal selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.